Belum, saya aman bebas tuh. Firor inaba ikhbat kan whisky. Sabri. Satu 62. Oh, Fibani Sabri 162. Oh, berarti Fibani Sabri berarti Khamis wal Isrun ya. Ya. Bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babul khamis wal isrun utawi bab yang nomor 25 iku fi bayani sabri, menjelaskan atau mengurai, mengkaji, menganalisa tentang spiritual sabar. Wa yudofu, dan disandarkan ilaihi pada pengertian sabar opo ar-riyadatu, pengertian riyadoh, mengolah jiwa, wat-tahdzibu, dan mengolah mentalitas. Li'annahuma, karena yang namanya riyadoh dan tahdzib iku min samrotihi, merupakan konklusi atau kesimpulan daripada mental sabar. Wa amma ilmuhu, adapun
pengertian memahami karakter sabar, bahwa mangka itu utawi ilmu sabar, maksudnya memahami sabar, ikut tasdiqullahi ta'ala fima akhbarona bihi min adawatin nafsi wasyaitoni wasyahwati. Memahami sabar adalah tasdiqullah, kita harus meyakini kepada Allah atas hal-hal akhbarona yang sudah Allah sampaikan informasinya kepada kami, ing kami, bihi dengan berita itu. Isinya berita bayanema min adawatin nafsi, kita yakin berita dari Allah, apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya kita itu punya musuh bebuyutan yang disebut nafsu, wasyaitoni, dan punya musuh yang disebut syaiton, wasyahwati, dan punya musuh yang disebut syahwat. Memusuhi apa mereka itu? Nafsu, setan, dan syahwat. Memusuhi lil akli, pada pikiran yang sehat, logika yang lurus, wal ma'rifati, dan memusuhi terhadap pemahaman-pemahaman yang bisa menghantarkan orang itu mengenal ke Allah. Itu yang dimusuhi oleh nafsu, itu yang dimusuhi oleh syahwat, dan itu yang dimusuhi oleh setan. Bukan hanya itu, wal malakil mulhimi lil khairi, termasuk malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah memberi ide-ide yang positif pun ikut terkena imbasnya, jadi musuh mereka, syahwat, setan, dan juga nafsu. Wa innal qitala bainahum, atau wa annal qitala bainahum ikudaimun. Peperangan di antara mereka, perangnya akal dengan nafsu, perangnya pemahaman lembut dengan sisi emosional, perangnya malaikat yang mengilhami ide-ide positif dengan ide-ide yang negatif, itu bainahum daimun, sepanjang waktu akan selalu sengit. Pertempuran hebat akan terus berlanjut. Tarik ulur kepentingan, saling jegal, saling menjatuhkan, saling mengalahkan, itu terjadi di dalam diri kita. Itu selama-lamanya, Pak. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tapi terus menerus sepanjang kita masih punya organ tubuh, masih punya kehidupan di alam dunia, pasti akan selalu bergelut, berperang, dan bertarung dengan yang namanya nafsu, setan, dan syahwat. Faman khodala junda syaitoni, orang yang bisa mengendalikan setan, utawi sapa wong lamun iku khodala bisa mengendalikan junda syaitoni, ing pasukan-pasukan negatif. Nah, unsur-unsur negatif ketika bisa dikendalikan oleh orang, wanasoro, dan orang itu betul-betul bisa membantu Hizballahi, ing tentara-tentara Allah yang berupa ide-ide positif. Orang yang mampu menundukkan ide-ide negatif, terus dia naik membantu ide-ide positif, endingnya adkhala, pasti Allah akan memberikan mereka, orang tersebut, jannatahu, keberhasilan yang luar biasa.
Jannah itu surga. Surga kalau nanti setelah kematian ya nanti dirasakannya. Nah, jannatul dunya adalah jannatul ma'arif wal ulum. Surga di dunia adalah kita memahami luasnya keindahan sebuah ilmu pengetahuan yang disebut jannatul ma'arif wal ulum. Allah akan berikan mereka kesuksesan berupa jannatul ulum. Wahada utawi menundukkan emosi kita, nafsu kita, iku wajibun, hukumnya wajib. Perang begini nih hukumnya wajib. Kenapa? Li'annahu, karena perang untuk menundukkan egoisme kita, sisi emosional kita, iku minal iman billah, termasuk dari beberapa bagian pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik. Wa amal halun nasyi' anil iman. Adapun utawi sikap yang tumbuh, mental yang tumbuh, pola pikir yang muncul anil iman dari sebuah keyakinan, fahuwa maka halun nasyi' tersebut iku disebut sabatu ba'isiddin, merupakan ketetapan sebuah prinsip yang kokoh. Jadi orang kalau mentalitasnya tumbuh, spiritnya tumbuh, tumbuhnya dari sebuah keyakinan, maka akan kokoh prinsipnya. Prinsipnya kokoh fi muqabalati ba'isil hawa, dalam memerangi hal-hal yang berhadapan langsung yang berbentuk sisi negatif berupa hawa nafsu. Wal qadrul wajib utawi ukuran yang seharusnya minhu dari halun nasyi, mental yang harus dibangun, sekadar berapa sih yang harus kita laksanakan? Iku taqwiyatuhu, mental itu harus dibangun kekuatannya bil wa'di, kita mengacu kepada janji Allah, wal wa'id, dan kita harus selalu introspeksi, selalu mengamati atas ancaman Allah. Jadi dua-duanya harus kita kritisi, harus kita seleksi. Kapan kita berharap Allah punya janji, kapan kita hati-hati bahwa Allah juga punya ancaman yang luar biasa dahsyatnya ketika kita kalah dalam perang itu. Ila ayagliba, sampai betul-betul mendominasi opo hizbullahi, sisi negatif dalam diri orang itu, yang disebut tentara Allah itu namanya sisi positif. Bisa mendominasi, bisa mengalahkan junda syaitoni ing ide-ide yang negatif. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, ala inna hizballahi humul ghalibun. Allah perlu diketahui bahwa inna hizballah, sesungguhnya tentara-tentara Allah atau ide-ide positif itu pasti humul ghalibun, itu sebenarnya yang akan bisa naik ke permukaan, akan bisa mengalahkan ide-ide negatif. Wa amaryado titik itu tentang apa yang dikaitkan dengan kesabaran. Wa amaryado itu adapun pengertian riyado, mengolah jiwa, bahwa mangka iku utawi riyado iku tamrinun nafsi, mengolah jiwa. Diolah kemana? Alal khairi, untuk selalu bisa positif dalam hal-hal yang baik. Wanak keliha, dan memindahkan jiwa kita minal khafif, dari yang tadinya karakter yang gegampang. Jiwa kita kan punya karakter gegampang, ila sakil, dipreser dengan beban yang kuat, harus dipreser.
jiwa kita yang suka ngegampang, suka memurah. Artinya memurah tuh ya pedu celebai konon enggak kudu diteken. Caranya penekanannya bilutfi dengan betul-betul lembut, wat tadrij dan step by step bertahap. Enggak boleh langsung frontal. Cara pressernya untuk nafsu kita itu, cara melatihnya jangan frontal. Harus step by step, sedikit demi sedikit. Ila ayar takia, sampai orang itu bisa meningkat ila halatin, memiliki satu mentalitas, satu karakter, yasiru kang dadi opo mau halah, mental itu jadi makana ingdahu minal ahwal, betul-betul dia memiliki mentalitas yang kuat, mentalitas yang kokoh. Dadi iku yang tadinya syakon, kalau mentalnya sudah kuat karena terbiasa bahwa jiwa kita ini dilatih, dididik untuk kuat, dipreser kang biasane senenge gegampang, ari dikongkon kang bener abot, dipreser kelawan kang abot supaya bener, sing maune abot dadi sahlan mudah, sahlan gampang, hayinan kang enak. Itu gambarannya, cara latihannya begitu. Jadi jiwa kang biasane oroyo rombu, seneng gampang, itu harus diberi tekanan, harus diberi tekanan yang agak kuat supaya jiwa itu terlatih. Orang kalau sudah ditekan, kepepet, biasanya berontak, kan begitu. Sama, jiwa jelek pun ketika ditekan kejelekannya dengan tekanan kebaikan yang positif, nantinya jiwa itu juga akan terlatih untuk baik dan positif. Titik. Wa amat tahdib, yang berhubungan dengan mental kesabaran diantaranya adalah tahdib. Tahdib itu mendidik mental kita. Fahuwa utai pengertian tahdib iku imtihanun nafas, merupakan melatih jiwa, melatih pikiran, wahtiyaru ahwaliha, dan memilih pilihan sikapnya nafas, sikapnya jiwa itu punya pilihan, fidak wal makomat, ketika jiwa itu mengklaim tentang prestasinya. Jadi manusia itu kadang-kadang mengklaim dirinya punya kedudukan, punya prestasi, punya nilai. Nah, caranya untuk melatih supaya mental itu tidak pengakuan palsu, hal sodakot au kadabat, apakah nafsu itu betul-betul profesional, merasa dia punya kedudukan, dia punya keberhasilan, dia punya kesuksesan, au kadabat, atau sebaliknya, justru jiwa itu pendusta, pembohong, atau bahkan hanya hoak belaka. Itu perlu diperhatikan. Harus punya opsi pilihan yang kritis. Wa alamatu i'tidali maqamis sabri, utawi indikasi stabilnya level kesabaran. Kesabaran itu level spirit yang bunyinya itu proaktif. Ciri-ciri stabilnya level kesabaran itu antas turom anhu al-a'malu bisuhulatin. Indikasi manusia kesabarannya stabil, ketika muncul aktivitas positif, dia pasti bisuhulatin. Teknisi pelaksanaan amal solehnya itu enak, Pak. Entengan, gampangan, bleabotan, blearasa-rasen. Nah, itu ciri-ciri indikasi orang itu punya karakter.
sabar yang kesabarannya itu terlatih. No. Jadi lamunan ngelakoni barang kang bagus, ngelakoni amal soleh, bleabot. Antasduro anhu al-a'malu bisuhulatin. Juga bila maniin, tidak dipreser, tidak ada yang nekan, tidak ada yang menghambat, wala munaziin, dan tidak ada yang menyerobot, atau tidak ada yang menghalang-halangi itu. Jadi betul-betul tulus ketika dia melakukan satu kegiatan positif karena jiwanya sudah terlatih. Itu indikasinya makom sabar itu sudah ada pada seseorang. Kalau masih ada gerundel-gerundel ningati ketika amal soleh dikerjakan, berarti mentalitas kesabaran belum terwujud di dalam dirinya. Masih dipertanyakan lagi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-muwafiq, zat yang selalu memberi bimbingan dan hidayah. Al-babus sadis, bab yang ke-26, wal isrun, al-babus sadis wal isrun, utawi bagian yang ke-26 iku fil khauf, menerangkan tentang mental khauf, wa yudofu, dan dikaitkan atau disandarkan ilaihi kepada khauf opo al-haznu atau al-khuznu, yaitu perasaan sedih, perasaan gelisah, wal qabdu, perasaan bangkrut, perasaan kalah, perasaan tidak enak, wal isfaq, dan juga ada hubungannya khauf itu rasa isfaq, belas kasihan, wal khusyuk, juga ada nilai-nilai konsentrasi. Jadi yang namanya khauf itu banyak frekuensi gelombangnya. Ada kadang-kadang prihatin, ada kadang-kadang merasa sedih karena kebangkrutan, karena ketidaknyamanan, ada juga karena dasar takut itu munculnya karena belas kasihan, atau rasa takut itu muncul karena saking fokusnya, itu bisa terjadi. Li'annahuna, karena semuanya itu, semua apa? Hazan, qabd, isfaq, dan khusyuk, iku min anwa'ihi, merupakan jenis macam-macamnya sifat khauf. Itu jenis macam-macamnya sifat khauf. Jadi sifat khauf itu tidak murni diartikan sebuah ketakutan, enggak. Jadi khauf itu banyak macamnya. Wa kadzalika, begitu juga seperti makom khauf, al-wara'u, utawi makom spiritual yang disebut wirai. Li'annahu, dikarenakan sesungguhnya wirai iku min samrotihi, merupakan konklusi atau buah daripada khauf. Ama ilmuhu, adapun memahami tentang khauf, utawi memahami tentang khauf, iku fahuwa, mangka utawi memahami khauf, caranya gimana? Memahami mental takut dalam sebuah teks khauf itu caranya gimana? Satu, mutola'atus sifatil uluhiyah. Kita harus memahami karakter Allah yang maha luhur. Harus memahami karakter Allah, uluhiyah. Caranya memahami karakter uluhiyah, wa ta'alluqiha, dan hak-haknya uluhiyah, bitakrib, kita sudah mendekat kepada uluhiyah, atau wal ibad, kita justru sebaliknya menjauh dari uluhiyah. Uluhiyah itu sifatnya Allah, maksudnya gitu. Wal is'ad, kita itu termasuk orang yang beruntung, apa wal isqo, orang yang buntung atau rugi. Nah,
min ghairi wasilatin, sekalipun tidak didahului oleh aktivitas positif. Itu yang perlu dicatat. Kita harus memahami karakter uluhiyah, yang hubungannya karakter uluhiyah itu bitakrib wal ibad. Gusti Allah itu bisa marakakan sampean sehingga sampean bisa mendekat dengan Allah. Allah juga punya wewenang menjauhkan Anda sehingga Anda enggan untuk mendekat dengan Allah. Allah juga bisa memberi keberuntungan, juga bisa memberi kebuntungan atau ketidakberuntungan. Sekalipun tidak didahului oleh sabab akibat. Sekalipun beli ngamal soleh dikit temu-temu jadi wong beruntung, ngono enggak? Ya sah-sah saja, itu karakter uluhiyat namanya. Kita nggak boleh protes semacam itu. Nah, itu harus kita hayati. Wala sabikotin, sekalipun kita sah-sah saja Allah memberikan ketidakberuntungan pada kita, walaupun wala sabikotin, sekalipun kita tidak melakukan amal jelek, sah-sah saja. Blelokan gawe blesak, tapi kali-kali kok durung tanjek, baik konon kok, yo sah-sah baik. Aja tuli protes. Gusti, jekule sembayangnya wakel, ibadah wakel, tapi jekali-kali gane kok rezekiku seret temen. Lah, itu tandanya kita tidak bisa memahami karakter uluhiyat. Ari uluhiyat ku sekarepe Gusti Allah. Tuh, tak baik keberuntungan sekalipun sampean durung ngamal soleh, sah-sah saja. Tak kasih kebangkrutan sekalipun Anda tidak melakukan satu kesalahan, sah-sah saja. Itu yang perlu dipahami tentang karakter. Memahami khauf, mental khauf yang ada dalam diri kita, yang tujuannya memahami khauf, yang khauf ini untuk membaca atau memahami karakter Allah. Sehingga takutnya kita itu murni karena Allahnya, bukan murni karena sabab akibatnya. Itu yang dimaksud. Itu murni. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ditakuti itu murni Gusti Allah. Dudu sabab akibatnya. Ini ya, bedanya seperti itu. Terus bolehkah kita takut dengan sabab akibat? Sah-sah saja. Kalau karakter manusia harus begitu. Sah-sah saja. Tapi ketika kita membaca karakter ilahiyah, ya, kita nggak boleh takut karena ada alasan sabab akibat. Kalau yang dibaca karakter ilahiyat. Tuh, kalau karakter manusianya ya sah-sah saja. Maksudnya gitu. Wahadal khauf, pengertian teks khauf yang model begini nih, iku yuradu lidatihi, itu sudut pandangnya memahami tentang eksistensi teks khauf itu sendiri tanpa ada embel-embel yang lainnya. Jadi kemurnian madatul khauf, eksistensi khauf itu ya seperti itu. Tuh. Kita harus takut dengan karakternya Allah yang memang karakter Gusti Allah itu sekarepe dewek. Bisa jadi Gusti Allah ngupai keberuntungan tanpa amal soleh, bisa jadi Gusti Allah ngupai kehancuran tanpa ada noda dan salah. Nah, dari takut itulah, kemurnian takut itu bukan tendensinya pada hukum kausalitasnya, tapi justru takut itu karena memandang karakter musabbibul asbabnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut khauf yuradu lidati. Bisa dimengerti ya? Sehingga wajibu harus bagi kita opo i'tiqaduhu, memantapkan keyakinan kita, li'annahu, karena wajib i'tiqad, kita harus punya rasa takut lidzatihi, iku minal iman billah, karena itulah
definisi iman kepada Allah lewat pintu takut. Itulah makna iman kepada Allah lewat bentuk teks kata-kata takut. Bisa dimengerti ya? Billahi kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Yang tafi'u nantinya mengambil keuntungan bihadal khaufi dengan mental takut model begini yang sifatnya esensial, takut hanya kepada Allah. Sopo kang ngambil keuntungan sopo man seseorang akhrajathu yang orang itu betul-betul sudah selesai dengan tugasnya. Opo ru'yatu kasrotil a'mal, tidak memandang teknis pelaksanaannya, yang dipandang eksistensi khaufnya. Nah, orang itu akan mengambil keuntungan kalau dia tidak menitik beratkan melihat teknisi perjalanan khaufnya, tapi yang dilihat karakter yang memberikan khauf, yaitu Allah. Ilal idlal, tidak butuh terhadap indikasi. Wah, kudune ya ono indikasi lamunan je Gusti Allah kok ngupai keberuntungan, ya indikasi golongan kula kudu duwe amal kang bagus. Yaitu sih hanya sebatas indikasi yang kaitannya dengan teknisi. Tapi kalau kaitannya dengan eksistensi khauf itu sendiri, maka tidak ada hubungannya dengan teknisi. Bisa dimengerti ya? Ilal idlal wal amni, merasa nyaman min makrillah, dari tipu muslihat Allah. Kenapa demikian? Idla ya'manu, dikarenakan tidak akan mungkin orang merasa nyaman min makrillahi, dari tipu muslihat Allah, sopo illal qaumul khasirin, orang-orang yang salah sikap. Orang-orang yang merasa nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja akan jebakan, akan tipu muslihat Allah, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah orang-orang yang salah sikap. Artinya orang salah sikap itu pasti endingnya merugi. Makanya disebut qaumul khasirun. Titik. Wa amal khauf al murad li ghairihi, itu pengertian tadi yang pertama, khauf al murad li dzatihi. Sekarang kita memahami mental khauf al murad li ghairihi. Yang dikehendaki itu bukan eksistensi takutnya, tapi teknisi pelaksanaan takut. Bahwa kismani, takut yang al murad li ghairihi iku kismani, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ahaduhuma, utawi salah satu dari yang dua tadi, iku satu khaufu salbin ni'mati. Pertama, punya kekhawatiran kita tidak berhasil, hilangnya nikmat, hilangnya keberhasilan, hilangnya kesuksesan, sehingga itu muncul bahasa takut. Wah, wedi lamunan sekolah beli terus beli duwe ijazah, gue bokatan beli bisa mekaya. Nah, itu juga namanya khauf al murad li ghairihi. Yang ditakuti teknisinya, bukan hakikat si pemilik khaufnya, ya. Yang ditakuti itu fungsi yang berhubungan dengan yang lain. Itu namanya al-murad li ghairihi. Kan ada rasa takut seperti itu manusia. Takut tidak punya pekerjaan, takut tidak sukses, takut beli payu rabi. Umpama,
takut beli bisa nambo umpama. Nah, ketakutan-ketakutan itu karena al-murad li ghairihi. Takut itu objeknya bukan ke Allah, tapi ke siwa Allah, kepada diri kita sendiri, pada keuntungan untuk diri kita sendiri. Itu namanya takut al-murad li ghairihi. Khaufu salbin nikmati wa huwa, orang itu yahissu, akan merasakan alal adabi, ingatase netepi adab, netepi etika, waru yatil minati, dan yang dilihat hanya unsur pemberiannya aja. Oh. Sing didelengku hadiahe dudu kang ngupahi hadiahe. No. Oh. Lamunan kang dideleng kang ngupahi hadiahe, berarti wedhiye iku dudu karena hadiahe, tapi karena kang ngupahi hadiahe. Ana wong kang wedi karena ndeleng hadiahe. Wah, jangan-jangan hadiahe peduan bae gini. Lamun pe berkat kok jangan-jangan berkate pedu cele bae. Lakan doge, laka ayam atau laka daginge. Nah, berarti kan kekhawatirannya hanya melihat berkate, dudu sing ngupahi berkate. Itu namanya khauf al-murad li ghairihi. Yang kedua wasani iku khauful uqubat al-murattabati alal jinayat. Ketakutan yang muncul karena tindak kriminalitas. No. Khauful uqubat al-murattabat, takut karena konsekuensi dari tindak kriminalitas, ya. Yang kriminalitas itu sabab akibatnya tadi alal jinayat, melakukan tindakan kriminal. Karena ada aksi pasti muncul reaksi. Aksinya kriminal, ya, maka reaksinya adalah konsekuensinya ya dihukum. Kan begitu. Wal qadrul wajib minhu, utawi ukuran atau standar yang harus, al wajib itu yang harus, minhu untuk memahami khauf yang al murad li ghairihi, iku ma, yaitu pemahaman-pemahaman yahisu, yang pemahaman itu memotivasi atau mendorong atau memotivasi ala tarkil mahdurati, untuk bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Wa fi'lil wajibat, dan harus orang itu punya pemahaman yang pemahaman itu mendorong untuk apa? Fi'lil wajibat. Itu takut yang al-murad li ghairihi, yang bagian kedua. Tuh. Kita muncul rasa takut ketika kita meninggalkan, ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa kita tinggalkan? Karena takut konsekuensinya. Kan gitu. Kita takut sampai kita mau melaksanakan kewajiban, ya karena mau. Lamunan bleng lakoni hukumannya kuayang baik, kan konon. Nah, dari bahasa itulah muncul ada pengertian takut, tapi takutnya li ghairihi. Wa amahaluhu, adapun kondisi orang yang seperti ini, yang dua rasa takut ini nih, yang satu merupakan khaufu salbin nikmat, atau yang kedua tarkil mahdurat wa fi'lil wajibat, iku ta'allumul qalbi, pikirannya blenak. Iya, wong model mengkane niku pikirannya blenak. Loh kok maksudnya pikirannya blenak? Ya iya, karena takutnya bukan al-murad li dzatihi, tapi al-murad li ghairihi. Akan tersiksa batinnya. Tuh. Paham, akan tersiksa batinnya.
lamunan beleng lakoni jengga yo kulai jengga disiksa. Ya, lamun nglakoni ya durung karuan oleh pahala. Kan tersiksa karena takutnya karena lihat teknisinya. Bukan siapa yang membuat program takut itu. Tapi kalau kita betul-betul murni takutnya lidzatihi, takut terhadap hakikat yang sebenarnya, yaitu kepada musabbibul asbab, yaitu Allah, wis ora peduli, sing penting Gusti Allah perintah tak lakoni, mbuh diganjar mbuh ora, Gusti Allah nglarang ya tak tinggalaken, mbuh dipai keuntungan mbuh ora, wis kunci dudu urusane kula. Sing penting kula wedine Gusti Allah. Wedine apa? Bisa jadi kula gawe taat tapi Gusti Allah iku nyatete adab atau maksiat. Bisa jadi kula niku nglakonane iku maksiat, Gusti Allah nyatete kebaikan. Bisakah? Bisa terjadi. Kalau melihat karakter sifat jaiznya Allah. Tuh. Jadi jangan dibantah dulu kalau melihat karakter sifat jaiznya Allah. Bahwa ta'alumul qalbi nantinya akan sakit pikirannya. Pikirannya sakit keder. Aten-atene keder. Wanzi'ajuhu dan bergejolak pikiran, bergejolak hati. Bisababi tawakku'i makruhin, sebab mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Paham ya? Hati ini ku keroncalan, sebab bisa nih keroncalan itu karena apa? Ya karena mau. Bisababi tawakku'i makruhin, sebab mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Kira-kira lamun mengalami kejadian yang tidak menyenangkan kok, hatinya enak atau belenak? Ya belenak. Waduh, lamunan bangkrut preben yo, modalnya gede oleh utang sisan. Lah, itu kan namanya inizad. Gelisah. Karena apa? Ya tadi melihat ada faktor ya seolah-olah mengalami nantinya yang dialami itu nggak menyenangkan. Nek sing terjadi menyenangkan ya seneng kabeh, Pak. Persoalannya yang terjadi ini dikhawatirkan nggak menyenangkan, makanya dia gelisah, ketar-ketir kumekoten, au ala faitin atau bahkan total tidak ada keberuntungan. Fait itu hilang semua. Kepotan maknanya hilang. Titik. Fa'ingkana kalau memang ono ya wa ingkana mangkalamun ono apa mau khauf salbun nikmat dan khauf ukubatul martabah al muratabah alal jinayat. Kalau memang ditemukan dua sisi bagian takut di atas tadi, ditemukan iku mahmuda ini memang betul-betul terpuji, ya kana mangka ono lahu iku kadue khauf opo hukmuhuma, ada hukumnya tersendiri. Fil wujub, apakah hukum takut itu dikategorikan wajib, wal istighbab, apakah hukum khauf itu dikategorikan sunnah. Oh, jadi singaran wedi ku anu hukume Kang. Wedi ku hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Kalau yang al-murad li ghairihi. Tapi kalau murad li dzati hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib total. Artinya kita wajib wedi ning Gusti Allah. Wis aja ndeleng sejene, ndelenge Gusti Allah dalam arti karakter Tuhan ku mekoten. Yo. Sekarepe dhewe, makane kula wedi. Wedi karena karakter Allahnya, bukan karena apa-apanya. Nah, tapi kalau hukum takut karena ada murad li ghairihi, bukan karena faktor Allahnya, tapi faktor teknisi pekerjaan kitanya, ya berarti bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tergantung kondisi dan situasinya. Kalau
takut itu terpuji, ya berarti hukumnya loro, wajib atau sunnah. Tapi kalau takut yang murad dan li ghairihi yang dua tadi itu memang makruh ini, beli cocok kanggo ati kulalan sampean, beli cocok ning pikiran, lahu hukmuhuma fil hadori wal karoha, berarti hukumnya haram dan makruh. Bisa dimengerti ya? Hukumnya haram dan makruh. Kalau memang ketakutan kita itu ya ketakutan ketibanan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita takut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu hukumnya haram atau makruh, dua. Artinya enak benak wong sing ngupai Gusti Allah. Ya kan? Makanya ambil alih yang pertama. Positif aja, positif thinking kepada Allah. Nanti takutnya itu diambil hukumnya wajib atau sunnah. Gitu. Titik. Wa amma haqiqatul qabdi, adapun eksistensi melarat, bangkrut, gagal, tidak berhasil, bahwa mangka utawi haqiqatul qabd iku yatruku al qalbu nglentruk pikirane. Hakikate wong melarat iku nglentruk pikirane, Pak. Artinya IQ-nya nggak produktif. Itu tandanya wong belum beruntung, Pak. Tanda orang yang tidak beruntung itu pikirannya nglentruk. Tidak aktif, pikirannya itu nggak aktif, nggak kritis. Itu tandanya orang yang nggak beruntung itu. Tarotan satu waktu itu, yuk lamu bisa diketahui opo sababuhu faktornya ngelentruke pikiran, fahukmuhu mangka iku status hukume tatrukul qalb iku hukmul husni, dihukumi pengertian gelisah atau susah. Wong nek pikiran yang lentruk, kesimpulannya wong iku susah terus. Wanane ngresah wae, ngresulo wae, nelongso wae sebab pikirannya beli urip. Prebensio jadi itu kemakanan wae, prebensio, preben terus beli kagak bergerak. Nah, itu hukumnya hukum huzni namanya. Bahasa Arabnya berarti wong itu bahasa kena hukum huzni. Wong rungsing, wong mumet, wong keder, wong bimbang, wong plin-plan. Iku fi makna itu. Wa ma lam yu'lam sababuhu, kalau pengertian qabd itu tidak diketahui faktornya, artinya apa? Wong kok ujuk-ujuk temu-temu kok beli berhasil, temu-temu kok makayo kok kangelan, padahal semangat wis kritis, wis sesuai dengan aturan, tapi kok beli berhasil terus sampai tidak diketahui apa faktornya. Berarti itu tandanya uqubatun lil muridin, merupakan ujian bagi santri. Latihan, ujian untuk meningkatkan mentalnya, untuk meningkatkan spiritnya. Itu uqubatun lil muridin, merupakan konsekuensi kanggone santri. Kenapa ada konsekuensi seperti itu? Lisababi ifrotihim, bisa jadi ya. Bisa jadi karena ada faktor bengene. Faktor bengene itu beli sewayo-wayo. Ifrat itu beli sewayo-wayo. Paham beli sewayo-wayo? Sekarpe dewek fil basti ketika sukses. Ketika sukses beli sewayo-wayo, jor-joran. Begitu melarat keder, bingung. Nah, itu namanya ukubah. Karena apa? Ya tidak bisa mengontrol alokasi pembelanjaan ketika di saat melimpah dia tidak terkontrol. Los, nyah, nyoh, brak, bruk,
begitu bangkrut, wah laro kabeh ning awak. Manggung kan? Nah itu namanya ukubah. Karena apa? Ada faktor ifrat. Itu konsekuensi dari faktor ifrat. Blesuwayo-wayo ketika lagi sugih loh. Blesuwayo dalam hal apa? Yus dalam borose, dalam tidak bisa mengontrol pengeluarannya. Terus akhirnya bangkrut, akhirnya rugi. Berarti itu namanya ukubah. Itu adalah konsekuensi logis dari proses itu. Fil basti ketika dia kaya. Wa amal isfaq, hakikatul isfaq. Makna khauf, pengertian hakikatul isfaq. Wa huwa utawi hakikatul isfaq yang ada dalam kandungan khauf iku ittihadul khaufi birroja wa tidalihima. Artinya terjadi penyatuan antara pesimis dengan optimis. Itu namanya isfaq. Jadi isfaq itu penyatuan antara pesimis dan optimis sehingga balance. Yang balance saja antara optimisnya dengan pesimisnya itu di dalamnya ada kandungan takut sebenarnya. Entah berapa prosesnya pasti ada kandungan takut yang statusnya balance ya. Balance rasa pesimisnya dengan rasa optimisnya itu menjadi satu. Jadi kadang ya pesimis, kadang ya optimis. Berarti itu makna ada takutnya itu, makna begitu tuh. Waqtidalihima dan balance stabilnya khauf dan roja. Titik atau koma. Lawa amma haqiqatul khusyuk. Adapun pengertian khauf yang di dalamnya ada kata-kata khusyuk, bahwa sukunul qalb, merupakan ketentraman pikiran, ketentraman jiwa, wal jawarih lan fisike ku anteng. Lamunan wong kali baru bocah ku idep pisan. Tapi duduk idep awake bae tapi idep pikirane. Sebab ana wong kang idep awake tapi pikirane bajingan. Ya iya. Golongan maling, residivis, ari idep katone wongku meneng bae gliem. Jebule bandar narkoba. Iya beli. Ya istilahnya kok. Ari gin sih bener-bener kangaran khusyuk iku fi maknal khauf ya. Khusyuk fi maknal khauf dalam kandungannya itu buah daripada khauf. Jadi khusyuk itu buah daripada khauf kalau ada sukunul qalb wal jawari. Kalau orang itu pikirannya sudah stabil, tentrem, jiwanya tentrem, fisike iku idep. Nah, iku arane khusyuk. Yang khusyuk itu diartikan buah daripada dia takut kepada Allah. Wa adamu harokatihima lima ayana al-qalb an adimin au mufazzain. Dan tidak over. Wa adamu harokatihima tidak over. Tidak over lima terhadap hal-hal ayana kang muncul opoma al-qalba ing pikiran. Jadi hatinya nggak over. Ketika sudah terjadi ketentraman jiwa tuh hatinya tidak over. Beli salah sikap, beli legek. Wis tenang-tenang bae wong jenenge kan wis wis stabil kok. Jadi beli salah sikap, tidak over. Ketika muncul sesuatu min adimin, hal yang spektakuler umpama, ya wis onggo-onggo baik. Anu ndeleng wong populer tenar sejagat raya sampai dikeroyok uang sampai berjubel-jubel. Ya anteng-anteng baik. Ya wis onggo-onggo baik. Beliau ngerasa wah hebat temen ya wong pun masya Allah kaya ngapa gedene kaya ngapa wibawa belis biasa-biasa baik. Atau al-mufazziin atau menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ya wis biasa-biasa mawon. Tuh. Ini namanya khusyuk.
dalam dua kondisi tidak terkena pengaruh efek, namanya khusyuk. Yaitu khusyuk yang hakiki buah daripada khauf yang begini. Ya, titik. Lawa amma hakikatul waro'i, adapun pengertian teks wirai adalah mujanabatus syai' hadron min dororihi. Pengertian wirai adalah menghindar dari hal-hal ya, sekalipun hal yang dihindari itu hal yang baik, hal yang halal, hadron karena ada kekhawatiran di dalam hal yang baik itu ada nilai buruk di dalamnya, sehingga dia tinggalkan. Sudah tahu secara kasat mata hukumnya halal, sudah tahu secara kasat mata hukumnya nggak apa-apa, tapi karena dia khawatir nantinya ketagihan dengan barang halal kian sehingga lupa daratan atau spiritnya terganggu atau konsentrasinya dengan Allah terganggu, maka yang halal itu dia tinggalkan. Lah inilah yang disebut wirai. Sebab wirai itu babot tuai kona'ah. Jadi TKE kona'ah yo universitas wirai. Wirai ku lamun wis pol, lamun sekolah pendidikan wis kuliah wis lulus, wirai. TKE qanaah. Lah kalau sudah wirai begitu, ya jangankan bukan tarkul muharramat, bukan, tapi tarkul halal li ajli ayakuna fihi doror. Dia meninggalkan hal-hal dikhawatirkan di dalam hal itu ada hal yang bisa berimbas membahayakan, sehingga dia tinggalkan. Titik. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu, dat yang lebih mengetahui dari apa yang kita tidak mengetahui. Al-babu sabi wal isrun, bagian yang ke-27 iku fi bayani roja, mengurai tentang spiritual roja, optimisme. Wayudofu, dan disandarkan, dihubungkan, dikaitkan ilaihi pada spirit roja, optimis, opo ar-rogbatu, pengertian demen, pengertian cinta, pengertian senang. Jadi yang namanya roja itu di dalam kandungan komposisinya itu ada bahasa seneng, ada bahasa demen, ada bahasa enakan. Jadi enakan itu bisa diartikan roja. Dari barang enak yo nyenengaken. Ngono beli. Arane kan barang enak. Sejen karo barang blenak, ble bakal dioptimisi. Wah, blenak ah. Aja diarep-arep. Nah, beda karo barang sing enak. Pasti optimisnya kan kepengen digapai. Nah, di dalam roja itu ada pengertian demen, seneng, enak. Kenapa bahwa roja itu ada muatan demen? Li'annaha, karena rohba itu, demen atau cinta itu, min anwa'ihi, termasuk jenisnya roja. Cinta itu merupakan jenis daripada optimisme. Kalau Anda mencintai apapun, itulah bentuk optimismenya sikap diri Anda. Jadi lamun sampean senang sesuatu kok, nah itulah berarti Anda itu sebenarnya punya nilai optimis dalam hatinya. Wakadhalika, begitu juga dalam pengertian roja, ada teks yang pengertiannya adalah albastu, lapang dada, jembar pikirane, luas aten-atene, lembut aten-atene. Itu juga makna roja. Li'annahu, karena yang namanya lapang dada, albastu, iku min samrotihi, buah daripada optimis. Orang kalau optimis, nanti buahnya itu lapang dada. Kalau optimisnya benar. Kalau optimisnya nggak benar lah ini, duduk buah lapang dada malah
buah ranjau di dada. Kacau semua nanti. Titik. Wa amma ilmuhu. Melewat ya. Amma ilmu benar ya. Amma ilmuhu adapun memahami tentang roja, memahami roja nih, mengenali roja, memahami roja. Aidon begitu juga ikum mutola'atus sifatil qadimah. Memahami roja itu kita harus melihat, harus memahami karakter-karakter yang sudah lampau, yang sudah kita lalui. Itu harus kita pahami, sifat-sifat yang lampau yang sudah kita lalui. Alat yasduru, yang sifat itu muncul anha dari sifat itu opo kullu masa'a, sesuatu yang munculnya itu kurang bagus. Ya toh? Wasaro wa nafa'a wa dorro. Apakah itu buruk, apakah itu manfaat, apakah itu membahayakan. Nah, untuk memahami rojak dan tidaknya kita harus mendeteksi karakter-karakter kita, perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Apakah itu baik, apakah itu berguna, apakah itu membahayakan. Nanti tingkat rojaknya itu akan teruji ketika kita introspeksi, evaluasi tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan. Oh, jebule Kang Mekanen iki perlu dioptimisi. Wong endingnya bahaya. Nah, kan muncul sifat optimisnya tuh karena tadi melihat perilaku-perilaku kita yang terdahulu itu dideteksi apakah ini positif, apakah ini negatif, apakah ini berfungsi manfaat atau tidak. Itu yang akan nanti memunculkan pemahaman roja. Faman arafahada, orang yang memahami hal demikian min sifatihi, ya, dari sifat-sifatnya Allah. Ini loh, orang yang memahami sifat-sifatnya Allah, khofa, otomatis orang itu dengan sendirinya khofa akan takut kepada Allah. Kalau paham betul karakternya Allah, pasti dia akan takut kepada Allah. Warojahu, di samping takut kepada Allah, dia juga punya sisi optimis. Ya, di samping kadang-kadang ketar-ketir wedi ning Gusti Allah, tapi juga ada optimisnya kepada Allah. Kalau paham, kalau nggak paham nggak akan muncul khauf dan roja. Begitu. Wahada huwa rojaul maksud lidatihi. Munculnya pemahaman roja karena dia paham tentang karakter-karakter terdahulu, bisa jadi tindakan dia atau sifat-sifat Allah, nanti dia secara otomatis muncul sifat optimis dan muncul sifat pesimis secara otomatis. Lah hal demikian itu disebut ar-roja al-maksud lidatihi, karena yang dilihat karakter Allahnya. Sekalipun dia optimis, sekalipun dia pesimis, takut kepada Allah, itu fi makna roja. Takutnya karena pasti bahwa Gusti Allah sekarang PDW. Optimisnya janji Allah nggak pernah dusta, nggak pernah meleset, tinggal optimis. Ya berarti optimisnya juga karena lidatihi. Jadi bisa jadi khauf dan roja itu menyatu dalam satu kesatuan. Kalau al-maksud lidatihi. Li'anahu, kenapa roja yang al-maksud lidatihi? Li'anahu, karena roja yang al-maksud lidatihi iku la yutawaqqa'u bihasanatin. Tidak berharap didahului oleh kebaikan dulu, enggak. Wala yandafi'u bisayi'at atau yundafa'u bisayi'atin, dan tidak harus ditepis, ditolak
dengan hal-hal yang buruk dulu. Enggak harus. Tuh. Artinya innama yang sya'u, angin pastinya artinya tak lain dan tak bukan. Innama yang sya'u tuh ada watul hasyr ya, innama yang sya'u. Nah, tak lain dan tak bukan yang namanya roja itu pasti anfadlillah, itu murni anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Beli bisa direkayasa kalau melihat lidatihi ya, itu murni anfadlillah, murni anugerah dari Allah. Liman sabaqat lahu sa'adah, memang orang itu sudah masuk setambuk ke Gusti Allah, catatannya Gusti Allah dicatat sebagai orang yang beruntung. Kesimpulannya wong sing dicatat ditakdiraken ning Gusti Allah dadi wong beruntung, kali-kaligane pasti duwe sifat optimisnya kuat ning Gusti Allah. Niku murni anugerah memandang rojak lidatihi. No. Paham ya? Wayan dafi'u bihadar roja man akhrajahul khauf ilal qunut. Lah, roja yang model begini, wayan dafi'u akan tertolak. Akan tertolak itu artinya tidak akan menghinggap bihadar roja dengan optimis yang seperti ini. Apa yang tertolak? Opo al khaufu, rasa ketakutan dan keputusasaan itu nggak ada. Rasa putus asa dan takut itu nggak ada. Bihadar roja yandafi'u ya man ing wong akhraja kang ngetokaken hu ing man opo al khauf, maknanya artinya dia tidak akan mengalami takut dan putus asa. Kalau khauf, kalau rojaknya maksudnya, kalau rojaknya itu al maksud lidatihi, wong iku ble bakal wedi, ble bakal putus asa. Ciri-ciri duwe optimisme kang murni anugerah Gusti Allah, ble bakal wedi, ble bakal putus asa. Sekalipun susahnya naudzubillah ibaratnya kan, sekalipun kedere lu masya Allah luar biasa, wis ble bakal putus asa, ble bakal minder, ble bakal cengeng, teger. Iku jenenge optimis kang maksud lidatihi, luar biasa. Wa amar roja al murad li ghairihi, adapun optimis karena ada kepentingan lain, tanda kutip untuk kepentingan pribadi, optimismenya karena ada embel-embel. No ya, bahwa ikuma sikap-sikap ya hisu yang sikap itu mendorong ala taksiri taat. Kowe nek pengen nulis warga yo ngamal sing apik, taatmu sing tenanan. Nah iku namanya roja yang li ghairihi. Karena kepengen roja ayat khulal jannah berarti kudu taksirut taat. Kan seperti itu. Oh, akhirnya optimis, iyalah optimis wong pengen mlebu swarga, di antaranya ya kudu akeh taate kepada Allah. Nah itu namanya optimis seperti itu li ghairihi. Kepentingannya melayune ning awake dhewe, dudu ning Gusti Allah. Tujuannya enggak salah, enggak salah. Tuh, enggak salah. Fa ilam yahis ala taksiri taat, kalau orang itu tidak terbangun ya, tidak terdorong untuk berbuat banyak taatnya, berarti karena maka ana pengertian rojaknya ikut tamanian arane ngelamun. Jadi ngelamun dudu rojak, dudu optimis kok. Ari wong optimis iku ya mekayo temenanan tapi yakin gue untungnya akeh. Arane mekayo tapi temenanan iku arane wong optimis. Yen si mekaya males kepengene bayaran akeh, wong nglamun. Arane wong nglamun. Arane wong nglamun.
kepengen oli duwite akeh tapi mekayoe males. Arene tamani wong ngelamun. Ya kita optimis mboten aja Gusti Allah yang paring rezeki kedebuk. Ya kedebuk sih kedebuk tapi arane tamani makonon ngelamun. Bukan rojak namanya. Ari rojak iku sesuai dengan porsinya. Pengen panen yo nandur. Yo tandurannya kepengen cukul ya disirami, sukete diguangi, dipupuk disemprot. Setelah beres kabeh terus ing tidur nunggu wayahe panen. Kun gandurung karuan berhasil panene. Kena banjir bandang padahal wis gede-gede pariye wis melenos-melenos wis dingkluk. Sabtu hari disapu oleh banjir bandang. Kan beli berhasil toh, walaupun sudah rojak. Rojak yang begitu disebut rojak yang benar. Bukan ngelamun, karena sesuai SOP-nya, sesuai aturan main optimis. Wis pokoknya nandur pari sing penting. Tak uncalakan baik, yang penting kita optimis. Jari Gusti Allah cukul ya cukul, jari Gusti Allah panen ya panen, itu namanya tamani. Karena tidak sesuai aturan, namanya tamani. Optimisnya ngelamun, duduk optimis prosedur namanya. Nah ini ada optimis prosedur, ono optimis non prosedur. Jalur pintas pengen nih optimisnya. Ya akhirnya tadinya kakek wong lamun, ayal, tadinya endingnya mono. Namanya tamani, masya Allah. Pikiran manusia sampai semono. Analisisnya ya. Tamani, li'anna hakikat tarroja. Kenapa disebut tamani? Karena hakikat eksistensi optimis itu huwa irtiyahul qalbi. Plong pikirannya Pak. Orang kalau udah optimis itu plong pikirannya, teteg. Pikiranku teteg tur plong. Beli keder, beli bimbang kan kok. Wis alhamdulillah wis tak tandur. Ya lahane subur, tak urusi, banyune tak rumati, pupuke tak beneri. Wah bener-bener diopeni temenan. Ya kan plong hati tuh. Artinya lamunan mekayo, lamunan menggawe kok wis tuntas pegaweane tuh. Lah nek wis tuntas pegaweane kari nunggu panene iku arane rojak kang hakikat. Wong beli nandur kepengen panen sih ngendi. Kita optimis saja, Allah kan maha pemberi. Ya sah-sah saja, tapi itu namanya bukan optimis, ngelamun ngarane. Kakang Adi karo ngayal larane cung. Kakang Adi karo ngayal. Ya yo wong blene nandur kepengene panen, yo Kakang Adi karo ngayal. Ari optimisme itu sesuai prosedural, wis dilakoni kabeh sesuai instruksi. Nah, wis mono terus optimis. Nunggu panen. Bener rojae. Namanya hakikatul roja. Senajan kenyataannya panennya gagal, tapi rojae nggak gagal, paham ya? Senajan panennya gagal, tapi mental rojaknya dia nggak gagal, karena prosesnya dia sudah selesai, tuntas. Proses rojaknya dia tuntas. Tuh, masalah panennya itu adalah nilai lain. Ya, nilai lain. Ini sih membahas sikap mentalnya dia sudah beres dalam latihannya, dalam olahannya dia sudah beres. Irtiyahul qalbi wa syirahuhu lan plonge pikiran kenapa? Lingtidori mahbubin, karena nunggu yang menyenangkan. Ya panene ake bisa jadi yo variasi subur, waduh, wani ngembia, isi pirang-pirang, kan namanya ing tidur mahbub, nunggu yang menyenangkan. Panen kan tunggu hasil yang menyenangkan. Taqaddamat asbabu, yang sudah tuntas pelaksanaan teknisinya tuh sudah selesai semua, dari mulai lahannya subur, bibitnya unggul, ya
proses perawatannya baik, penyemprotan vitaminnya, asupan gizi untuk tumbuhannya baik, kontrol airnya baik, semuanya sudah dikerjakan dengan profesional. Nah, terus nunggu panen itu namanya roja hakiki, karena taqaddamat asbabuhu. Wa amar rohba fahuwa, adapun pengertian rohba, yang namanya seneng, demen, fahia mangkau tawi rohba iku istilah uhadal hali, mendominasinya suatu sikap ala qalbir roji, dalam pikiran orang yang optimis, mendominasi salah satu sikap pada pikiran orang yang optimis, hatta ka'annahu, seolah-olah yang optimis tadi iku yusyahidu, betul-betul menyaksikan, bihi dengan sikap itu, menyaksikan apa? Al-ma'mula, yang diharapkan, yang diharapkan. Itu pengertian demen muncul dari bahasa optimis. Tuh. Jadi karena ada satu sikap yang muncul dari orang yang optimis, seolah-olah gambaran panen wis katon Kang Fani. Tuh, karena wis sesuai prosedur, wis winie bagus, lahane subur, semprotannya bagus, pengelolaannya bagus, perawatannya bagus, akhirnya seolah-olah tergambar harapan. Nah, tergambar harapan tuh itu makna seneng. Itu juga pengertian roja. Fahia model begitu namanya kamalur roja, sempurna mental optimisnya. Kalau sudah tuntas pelaksanaannya tuh namanya kamalur roja. Yang dilihat itu prosesnya selesai tuntas tanpa ada cacat. Hasil bukan tolak ukur. Kalau untuk penyikapan sikap mental roja, hasil bukan tolak ukur, tapi proses yang tuntas itulah tolak ukur optimisme. Wa muntaha hakikati, dan itulah puncak hakikatnya orang roja itu. Selesai dalam prosesnya, tuntas dalam teknisi pelaksanaannya. Hari penilaian sih bukan ranah kita. Penilaian hasil ataupun keberhasilan panennya sih bukan ranah kita, itu sudah di luar wilayah kita. Artinya wilayah optimisme kita, selesaikan tugas teknisimu sesuai dengan SOP. Setelah itu sudah selesai, kamu punya karakter roja namanya. Wa amal bastu, adapun lafadz bastu. Bastu itu sama, fahuwa utawi pengertian bastu iku insyirahul qalbi, podo plong pikirane, luas pikirane, lapang dadae. Bukan hanya itu, wang fitahu thoriqil huda, weru kunci sukses, kunci keberhasilan ngerti, supaya bibit kita tumbuh bagus, pupuknya gin, vitaminnya gin. Nah, iku arane bastu. Dia tahu kuncinya kesuksesan, kuncinya hidayah, kuncinya petunjuk. Dia tahu. Sehingga apa? Lahu biruhi roja. Itulah hakikat ruhnya optimis. Ketika tahu kuncinya keberhasilan. Diilmuni maksudnya. Panennya supaya bagus, supaya hasilnya memuaskan, menyenangkan, diilmuni semaksimal mungkin. Itu baru ruhnya roja. Luar biasa. Al-babu samin wal isrun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi